Oke. Selamat pagi semuanya teman-teman di Kupang. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat? Kasih senyum dulu kanan kiri, bilang saya senang duduk di sebelah kamu. Oke, ini hari siapa yang bersedia saya ajak ngobrol teman-teman? Wah, Ada Pak ada yang Oscar, mic-nya ada keluarga Pak Oscar Riu di sana, Kak Sam. Ya, ada 2-3 orang kayak kamu juga selalu standby dong. Ah, iya. Jadi nggak dicari-cari Kak Sam ya. Oke. Minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana kita semua berhenti jadi apa? Jadi donatur energi. Ya, Kak Sam pingin ada 2-3 orang untuk coba sharing 1 menit aja apa yang kalian masih ingat. Ya, siapa tadi John? Ada Oscar. Wah, Iya, mana nih iya, si iya. Oscar? Ya, saya dikasih kesempatan sharing ini dong, sharing screen dong, teman-teman udah ya. Oke, mana Oscar? Oscar Riwu bacanya ya. Wah, di BTN. Oscar, share ke Kasam 1 menit. Apa yang kamu masih ingat tentang minggu lalu? Kita share tentang energi, bagaimana kita berhenti dari kita punya kebiasaan mendonasi. Silakan. Istrinya siapa namanya Oscar? Victoria. Oke, Victoria. Silakan, Oscar dan Victoria. Yang saya dapatkan dari khotbah minggu lalu bahwa kita harus selalu terhubung dengan Tuhan, karena kalau kita tidak terhubung maka roh kita akan mengalami kelaparan dan roh kita lama-lama akan mati. Dan kalau kita terhubung maka energi surgawi kita akan serap. Kita akan memenuhi roh kita dengan energi surga. Dan kalau kita terpenuhi dengan energi surga, maka iblis akan terus menyerang kita. Karena iblis membutuhkan energi yang kita serap dari energi surga. Wah, puji Tuhan ya. Wah, kamu kerja di bank ya, Oscar ya? Saya jaksa. Oh, jaksa. Oh iya ya. Saya baru ingat ya, kamu ya jaksa ya. Di kota mana kamu? Saya lupa. Saya kemarin tugas di kota Mamuju, Sulawesi Barat. Oke, puji Tuhan. Oke, lanjut istrinya, Ibu Victoria. Apa yang kamu ingat? Ayo sambung. Ya Kak, jadi dari firman yang kemarin Kak Samiton bagikan itu bahwa memang kita harus benar-benar terhubung sama sumber energi kita yaitu Tuhan Yesus Kristus, sehingga pada waktu iblis menyerang kita atau menyerapkan energi dari kita yang itu, kita tetap full charge dari sumber energi yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oke. Jangan sampai putus. Karena begitu kita terputus dari sumber energi, maka kita akan semakin lemah. Oke, bagaimana caranya kita terkoneksi supaya kita selalu full charge? Masih ingat? Masuk pintu gerbangnya dengan jadi sebenarnya bukan masuknya ya, tapi dengan syukurnya ya. Ya. Oke, John Dede, di situ ada John Pangidai juga? Ada. John? Ada Kak, ada. John Dede mana John Dede? Halo. Itu Dance saya lihat mukanya. John, Dance, saya juga pakai baju pink karena ini hari Valentine. Iya. Ada Pak John F juga di sini Ini Kak. baju pink satu-satunya di lemari baju saya ini. Keluarnya cuma 1 tahun 1 kali. Bulan Februari minggu kedua. Biasa-biasa saya nggak suka pakai baju pink. John Dede mana? Dance dah saya nanya, Dance. Si John Dede suaranya masih mute. Saya udah bilang siapin John, selalu standby John, selalu standby. Oke. Dance. Dance, kasih tahu saya kalau orang yang belum percaya Tuhan, bagaimana caranya mereka juga diisi energi spiritualnya? Kasih tahu saya bagaimana caranya.
masuk lewat pintu gerbang. Ya, kalau orang itu kan buat orang percaya. Kalau buat orang yang tidak percaya, belum Kristen, apa yang mereka lakukan kalau mereka butuh? Membunuh. Enak aja, itu setan. Ya. Itu setan itu, Dace. Kalau orang belum percaya, orang agama yang belum percaya, yang nggak baca Alkitab, bagaimana caranya mereka menerima energi spiritual? Manusia loh, bukan malaikat loh. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka. Mereka kalau berdoa kepada Tuhan mereka, Tuhan yang mereka sembah itu bukan Tuhan yang hidup, jadi mereka tidak bisa menerima dari Tuhan itu. Iya. Ya. Tapi mereka juga menerima dari Tuhan yang hidup. Bagaimana caranya? Ayo, kemarin nggak ada yang nanya sih sama saya. Mungkin jawabannya Dace belum tahu kali ya. Nanya lah, kalau kau tidak nanya bagaimana Kasam pasti tahu. Mumpung nanya nggak bayar. Ya, Kak. Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Mau tahu, Pak. Mau tahu? Oke. Berapa banyak yang mau tahu? Coba kasih jempolnya dulu semuanya. Mana jempolnya? Kasam mau lihat jempolnya. Oh, jempolnya bukan jempol virtual. Oke, jempol itu. Baiklah. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian, Kasam kasih tahu ya rahasianya, bahwa yang namanya manusia itu butuh energi, dan manusia membutuhkannya energi itu dari Tuhan. Dan bagaimana caranya untuk yang belum percaya bisa menerima energi? Ingat bahwa orang yang nggak Kristen, yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus juga menerima matahari dan air hujan. Ya, jadi di muka bumi ini ada yang namanya anugerah umum. Anugerah umum itu artinya percaya atau tidak percaya, Kristen atau tidak Kristen, umat beriman atau bukan umat beriman, bahkan ateis, bahkan penyembah berhala, Tuhan tetap memberi energi spiritual. Yang setuju bilang amin. Nah, caranya bagaimana ya? Bapak Ibu, caranya sama dengan bersyukur. Coba perhatiin, semua agama ada nggak ngajarin bersyukur? Ya, jadi kalau Kasam menyampaikan materi ini di kantor-kantor, di perusahaan-perusahaan, di korporat-korporat ya, nanti Oscar boleh undang Kasam ya, bicara di kejaksaan. Nah, mau Islam, mau Hindu, mau Buddha, nggak ada masalah materi ini Kasam nyampaikan. Karena Kasam nggak menyampaikannya dari kitab Yesaya. Kasam menyampaikannya dari sisi universal. Ya, sekalipun dia penyembah berhala, bahkan ateis sekalipun. Ya, bagaimana mereka juga mengkonsumsi energi spiritual mereka kalau mereka bersyukur. Itu sebabnya kita ketemu orang-orang yang Kristen yang nggak mau bersyukur tapi kerjanya mengeluh terus. Kenapa gampang dia jadi marah-marah? Kenapa jadi sensi? Karena dia tidak diisi energi spiritualnya. Coba angkat tangan. Siapa yang sering ngelihat orang Kristen suka marah-marah? Angkat tangan coba. Dan jangan bilang itu suamimu atau istrimu, nanti kau tidak dikasih uang jajan lagi. Tahu nggak kenapa mereka marah-marah melulu? Karena mereka suka ngeluh. Jadi mereka tidak bersyukur, mereka low bad. Nah Bapak Ibu teman-teman, ketika mereka low bad, mereka tidak punya energi untuk bersukacita. Ya, bersukacita itu butuh energi. Jangan terbalik. Sukacita itu bukan energi, bukan. Bersukacita itu butuh energi. Jadi bagaimana kita memperoleh energi spiritual?
kita terima dari Sang Maha Kuasa yang kita kenal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya, lalu orang-orang yang lain gimana? Mereka mungkin nggak kenal Allah yang hidup, tapi tetap mereka sebagai manusia menerima anugerah umum, ya, yaitu mereka menerima energi spiritual dan mereka mengaksesnya, datang ke pintu gerbangnya. Caranya gimana? Tetap dengan satu jurus, mengucap syukur. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda ketemu teman-teman di kantor, mereka bukan orang percaya, kalau mereka mengalami kelemahan, kekosongan, energi, ya, bantu mereka untuk mengisinya kembali dengan mengucap syukur. Ya, nggak usah ajarin tentang mengucap syukur sama Tuhan Yesus, mereka kan nggak kenal. Tapi bilang sama mereka, belajarlah mengucap syukur. Ya, tentu sebenarnya bukan kepada Tuhan yang mereka percayai. Kenapa? Tuhan yang mereka percaya mereka tidak kenal. Tidak penting mereka tidak kenal Tuhan. Yang penting mereka mengucap syukur. Dengan mengucap syukur mereka diisi. Dengan mengucap syukur mereka punya energi. Dengan mengucap syukur mereka bisa mulai berhikmat. Nah, sekarang pertanyaannya buat Marcel. Mana Marcel? Marcel sama John Dede duduk sebelahan. Ya, ada Kak. Kasam mau nanya-nanya. Mana Marcel? Iya. Marcel, Kasam pengen tanya. Di alam semesta ini, adakah yang namanya energi negatif? Ada Kak. Ada. Ya. Dan ciptaan siapa itu energi negatif? Apakah Tuhan menciptakannya? Wow. Makanya kau kena jebakan Batman kamu. Sekarang saya tanya kembali Pak Oscar. Pak Oscar, kalau ada maling, kamu pernah nangkap maling, ada nggak mencuri uang palsu? Tidak ada. Mencuri uang palsu. Pernah nggak pencuri sangat merencanakan mencurinya, yang dicuri adalah uang palsu? Tidak ada. Kenapa? Kasih tahu saya, nggak usah buka KUHP itu. Pakai apa? Logika sederhana. Kenapa tidak ada maling curi uang palsu? Karena uang palsu itu tidak ada nilainya. Nah, itu dia. Jadi kalau maling pun mencuri uangnya uang asli, betul ya? Penjahat sekalipun kalau dia ngerampok, dia carinya uang asli. Ya. Padahal dia musuh negara loh. Dia musuh negara loh. Tapi tetap dia butuh uang negara. Ya. Nah, jadi Marcel, di dalam alam semesta ini tidak ada energi negatif. Kenapa? Energi negatif tidak bisa dipakai. Misalnya kamu beli bensin palsu, emang bisa dipakai bensinnya? Tidak bisa dipakai. Itu masih mute. Marcel masih mute. Ini siapa yang operator kan? Jadi kalau bensin palsu itu nggak laku. Kenapa? Nggak ada yang bisa pakai. Mesinnya langsung rusak. Uang palsu mana ada laku? Uang palsu itu tidak laku. Jadi tidak ada pencuri yang mau mencuri uang palsu. Jadi di dalam alam semesta ini ya hanya ada energi positif. Coba yang belajar ilmu fisika, mana ada yang namanya energi negatif? Energi cuma satu, positif. Ya, itu sebabnya dia terjadilah arus. Kenapa? Karena ada yang menggunakan dan ada yang menghasilkan itu energi, ya. Jadi Bapak Ibu, di dalam sebuah ruangan saya merasakan ini energinya negatif. Maksudnya apa? Di sini semuanya orang berkeluh kesah. Sebenarnya bukan negatif, tapi semuanya nyedot. Semuanya nyedot. Yang nyedot sebenarnya bukan manusia, yang nyedot setan. Itu sebabnya Bapak Ibu,
jadilah kita semua orang-orang yang selalu sadar bahwa kita hidup selalu bergantung kepada Tuhan. Salah satu ketergantungan kita adalah kita butuh suplai energi. Nah, buat yang belum percaya Tuhan dengan mengucap syukur. Nah, tapi kita yang percaya Tuhan, kita mengucap syukurnya double-double. Ya, kenapa? Karena kita bisa mengucap syukur karena kita punya Tuhan, tapi juga kita mengucap syukur karena kita ditebus oleh darah Yesus. Ya. Nah, sekarang saya tanya Marcel. Marcel jangan pergi dulu, Marcel. Saya masih tanya kamu. Tadi ujian belum lulus, Marcel. Siap, siap. Marcel mau bagi rapot kan sebentar lagi nih. Marcel, Ya, Kasam mau nanya. Ketika seseorang itu dia mengucap syukur, ya, dia diisi energinya. Nah, kenapa energinya bisa habis? Ada dua sebab bisa habis. Iya. Yang pertama, dia memakai terus tapi tanpa terhubung. Dia memakai terus energinya. Good. Yang kedua, dia disodot. Bisa saja dia disodot atau dicuri. Bocor. Ya, betul. Ya, lulus kamu, Marcel. Oh, haleluya. Besok pindah kelas. Kamu besok pindah kelas ya. Jangan masuk kelas yang sama kamu. Oke, Bapak Ibu. Ini mengenai masalah energi, seringkali kita ini tidak pernah perhatikan, ya. Tapi sekarang Kasam mau nanya John Dede. Mana John Dede? John Dede. Iya. Bedanya orang Kristen dengan orang yang non-Kristen. Orang yang percaya dengan yang tidak percaya, kalau gitu bedanya di mana? Wong dua-duanya mengucap syukur dapat energi, masa kita nggak ada dapat keistimewaan? Atau pertanyaannya gini, ada bedanya nggak orang percaya dengan orang tidak percaya di dalam hal fasilitas, ya, fasilitas menerima energi? Wah, sama seperti kalau kita nih, ya, bukan aparat hukum. Kalau si Oscar kan aparat hukum, pasti dia ada fasilitas dia. Ada fasilitas yang membedakan dengan kita rakyat biasa. Ya, sama-sama di mata hukum, tetapi dia ada akses. Kita terbatas aksesnya. Nah, sekarang pertanyaannya, ada bedanya enggak kita dengan orang-orang yang belum percaya? Ada. Oke, kalau ada, apa bedanya, John Dede? Hati-hati turun kelas, John Dede. Bedanya adalah karena kita punya akses yang luar biasa langsung ke surga, yaitu Yesus Kristus Tuhan oleh darah Yesus dan juga dengan Roh Kudus. Wah, ini lulusnya langsung minta cum laude ini ya. Oke, John Dede, Kasam masih tahu jawaban yang sederhana. Bahwa kita orang yang percaya, yang ditebus oleh darah Yesus, Alkitab berkata, Rohku ada di dalam engkau, kata Amen. Tuhan. Ya, jadi bukan ke sorga lagi, tapi Roh Tuhan ada di dalam kita. Iya. Itu sebabnya, ya Bapak Ibu teman-teman, jangan kita terlalu takut sama setan. Ayo, siapa yang ngaku aja lah masih takut sama setan, coba angkat tangannya lah. Kalau malu-malu tetap angkat tangan biar nggak malu-maluin besok. Ayo, siapa yang masih takut sama setan? Kalau dengar-dengar pintu bergerak malam-malam, ya, kalau ada suara-suara, ya, entah itu tikus, entah itu siapa, tapi Anda bilang itu setan katanya, ya. Atau kalau ke kuburan malam-malam, siapa yang masih takut? Coba angkat tangan. Ada yang ngaku nggak? Oh, orang Kupang semua nggak takut sama setan ya? Jangan-jangan setan takut sama orang Kupang. Oh, ada juga yang takut ya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, salah satu tipuan dari setan adalah kita percaya kepada kebohongan. Masih ingat kemarin minggu lalu, ya, percaya kepada kebohongan. Ya, ketika Kasam tinggal di sebuah rumah itu kan kata orang itu banyak setannya. Ya, jadi gini Bapak Ibu, Kasam pernah ya melayani pergi bersama seorang anak Tuhan, pelayan Tuhan. Ketika nginep di hotel dia berkata begini, Kasam,
ini hotelnya kotor. Kenapa maksudnya kotor? Ini bersih. Saya bilang nggak ada debunya. Nggak ada setannya. Emang kenapa? Saya bisa merasakan katanya. Ada hadirat setan. Dia kayaknya ngomong ini bangga. Dia nggak tahu dia salah ngomong sama Kasam. Ya, mungkin dia kalau ngomong sama hamba Tuhan lain langsung dia dipuji-puji. Oh, kamu punya indera ke-6, ke-7, ke-11 ya. Oh, kamu peka. Sama Kasam marahin. Kasam bilang, maksud lu ada apa? Ada setan. Oh gitu. Kasam bilang sama dia, coba lihat tangan lu, bersih nggak tuh? Bersih. Coba pakai mikroskop. Kamu akan kaget, di tanganmu itu ada puluhan ribu, ratusan ribu bakteri, virus, macam-macam. Makanya sekarang kita dianjurkan sering-sering cuci tangan. Ya, Kasam kalau pulang pelayanan khotbah kan mesti diwajibin salaman tuh sama jemaat. Kasam orangnya suka pegang-pegang hidung, sering-sering kena flu Kasam. Kenapa? Ya karena ini banyak bawa virus ini. Ya jadi belakangan Kasam dikasih tahu dokter bilang Pak, Bapak kenapa sih sering kena flu? Ya mungkin daya tahan tubuh saya agak lemah ya, kurang istirahat. Tapi ada penyebabnya Pak, coba dicari. Kasam lagi baca artikel baru tahu, oh kalau habis salaman jangan pegang hidung, cuci tangan. Ya, makanya Kasam di mobil selalu ada tisu basah atau apa gitu ya. Jadi kalau habis bayar parkiran atau apa, di duit juga banyak virus. Jadi kita mesti bersihkan ya. Nah Bapak Ibu, jadi di tangan kita banyak virus, tapi kita perlu khawatir nggak? Sejauh jangan dibawa ke hidung sama ke mata. Nggak usah khawatir. Kenapa? Di dalam tubuh kita ada daya tahan. Nih virus nggak mungkin tembus ke kulit. Ya, nah Bapak Ibu, jadi Alkitab berkata, nggak usah kita pikirin, aduh di rumah seberang sana di jalanan ada setan, di hotel ada setan, di kamar ada setan, nggak usah dipikirin. Kenapa? Ya, di dalam diri kita ada roh yang lebih besar. Ada yang bilang amin, Bapak Ibu? Alkitab berkata roh yang ada di dalam kita lebih besar. Jadi nggak usah kita ini merasa nervous, apalagi sok peka. Ada setannya lah di jendela, ada setannya lah di WC, ada setannya lah di keran. Ya perlu pengusiran setan. Nggak usah repot. Ya, loh Kak, mungkin ada yang nanya, Kasam kalau ke hotel gimana? Oh Kasam kalau ke hotel ya, Kasam begitu masuk kamar hotel ngomong, dalam nama Yesus, ini hotel gue udah bayar 2 malam. Bukan 2 tahun, 2 malam. Ya. Siapapun yang tidak berkepentingan dan tidak ada urusan dengan saya dalam nama Yesus, pergi semua. Nah, kalau kau kemarin nginep di sini itu urusanmu lah, ya. Tapi kalau hari ini saya sudah bayar. Ini hotel 2 malam punya saya ini. Ya, jadi mau namanya roh apa terserah, kecuali malaikat yang diutus oleh Tuhan Yesus menjagai saya. Dalam nama Yesus keluar semua. Itu bersih. Ya, bilang sama sebelahmu, setan itu diusir aja, nggak usah dikhawatir-khawatirin. Ya, Bapak Ibu, setan tuh ada di mana-mana sama kayak virus. Nggak usah di absen, nggak usah. Di pohon itu ada setannya. Ya udah pasti ada lah. Ya, setan di mana-mana pasti ada. Kenapa? Tapi Alkitab bilang roh yang ada dalam diri kita semua itu lebih besar, yaitu roh Maha Pencipta, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus tinggal bersama-sama di dalam hati kita. Ya, yang setuju kasih tos dulu kanan kiri. Saya senang nih kalau ketemu jemaat di Kupang nih ya. Padahal di sini baru jam 7 tadi, masih ngantuk. Tapi ya, puji Tuhan, semangat kalau minggu dapat tugas dari John Pangidei ya. Semoga dapat lagi tugasnya. Ini tugas terakhir katanya ya. Tapi semoga nanti dapat tugas lagi ya. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, jadi salah satu cara setan mencuri energi kita adalah kita percaya kepada kebohongan. Ya, ada teman Kasam kemarin di daerah Bekasi. Di rumahnya tertutup rapat. Nyamuk aja nggak bisa masuk. Tiba-tiba ada kelelawar di dalam rumah. Coba. Lalu, nih orang panik. Panggil pendetanya utuslah pendoa. Wah, heboh nih ceritanya nih. Lalu pendoanya pakai gaya penglihatan.
katanya ada roh jahat. Terus mereka adain upacara doa ngusir setan. Lalu ceritalah kemana-mana. Diceritakan malah cerita ini kemana-mana. Anda pikir yang ketika cerita ini diceritakan kemana-mana, yang dapat kemuliaan siapa? Tuhan. Bukan. Yang dapat kemuliaan setan. Kenapa? Karena orang, gitu ya? Gitu ya? Tahu nggak Bapak Ibu? Itu adalah caranya setan nyedot energinya gereja. Ya, nyedot energinya orang Kristen. Kasam jelasin ke teman Kasam ini. Mampu nggak setan kasih suara di kamar mandi ada air ngocor? Buka keran. Mampu. Udah jelas mampu. Mampu nggak setan kasih masuk ada kelelawar? Walaupun nyamuk aja nggak bisa masuk, kecoa aja nggak bisa masuk karena ada kawat-kawatnya. Tikus nggak bisa masuk, tapi kelelawar yang gede bisa masuk. Mampu nggak? Mampu setan bikin begitu. Terus gimana? Ya usir aja, nggak usah heboh, nggak usah ceritain ke tetangga-tetangga. Makanya di rumah Kasam nggak ada kelelawar masuk. Kenapa? Dia bilang gua nggak laku kalau bikin tipuan-tipuan begitu. Ya, untuk dia show, itu kan dia show kan, dia butuh energi loh setan. Dia hitung-hitung. Kalau rugi, dia nggak bakalan lakukan. Justru dia tahu itu keluarga dia bakalan untung, bakalan cuan. Dia invest, show. Makanya Bapak Ibu zaman dulu orang kalau ke kuburan tuh kan suka takut. Ya kenapa? Karena di kuburan memang banyak orang nyetor energi. Ada orang bertapa, orang berzina aja dulu di kuburan karena belum ada hotel zaman dulu. Kalau berzina itu di kuburan, kenapa? Nggak ada polisi soalnya. Pacaran di kuburan. Kenapa? Ya sepi, enak, aman. Jadi setan memang banyak buka lapak. Sekarang di kuburan sepi, setan gulung tikar. Dia bilang nggak untung, kos operasinya lebih tinggi. Sekarang setan pindah kemana? Ke mall, ke hotel-hotel. Di situ dia lebih untung. Ya, Bapak Ibu yang setuju bilang yes. Ya, jadi jangan pikir sekarang di kuburan banyak setan. Di kuburan mungkin udah nggak ada setannya. Kenapa? Itu setan semua bangkrut di situ, nggak ada yang nyetor. Ya, orang mana lagi ada yang bertapa di kuburan, Bapak Ibu. Nah, jadi kita perlu tahu bahwa setan itu memang selalu ada, tapi kita nggak usah khawatir. Ya, ada kuasa dalam nama Yesus dan roh dalam diri kita lebih besar. Ya, nah hari ini Kasa mau share ada satu prinsip kebohongan yang setan lakukan untuk mencuri. Ya, yaitu ketika kita mari kita buka dulu PowerPoint Kasam. Ini kita udah bahas kemarin ya, esensi penyembahan yaitu bersyukur ya. Nah, di sini nih yaitu percaya kepada kebohongan. Salah satu yang kita perlu percaya, salah satu yang perlu kita sadari adalah sebentar. Komputer Kasam lagi ada masalah sedikit. Iya. Sebentar. Oke. Salah satu kebohongan yang setan lakukan di dalam membohongi kita adalah kita percaya bahwa kita tidak berharga. Ini adalah salah satu penipuan terbesar yang setan mau dapatkan energi lewat kita. Ingat tadi yang Kasam cerita, setan bikin kasih masuk kelelawar, setan bikin
orang kecelakaan di jalanan karena pencet klakson ya. Setan bikin suara orang mandi di kamar mandi tengah malam, itu setan kelas kecil-kecilan. Itu setan yang kelasnya kelas apa? Kelas kecoa, kelas kecil. Tapi ada yang kelas besar adalah di mana dia menyerap energi besar-besaran ketika setiap anak Tuhan ataupun ya tentunya juga bukan anak Tuhan juga dia kerjain, tapi anak Tuhan ini yang paling gemuk-gemuk, yaitu ketika anak Tuhan hidupnya mengalami kebohongan bahwa dia percaya dirinya tidak berharga. Ya. Nah, apa yang dia alami, dia merasa malu. Dia merasa malu, kenapa? Karena dia merasa tidak berharga. Nah, teman-teman, Kasam mau bahas tentang apa itu self-esteem. Ya, self-esteem seringkali tidak disadari sebagai sebuah definisi yang Kasam sebut adalah apakah saya sadar diri saya berharga. Ketika saya sadar saya berharga, maka saya disebut sehat. Tetapi ketika saya tidak sadar, maka saya disebutnya low self-esteem. Nah, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, seringkali kita perlu membedakan antara self-esteem dengan self-confident. Self-esteem itu adalah tentang kesadaran bahwa saya berharga. Sedangkan yang namanya self-confident itu adalah tentang keyakinan atas kemampuan. Ya. Nah, seringkali kita tidak membedakan. Mana si Marcel? Marcel, where are you? Ada Kak. Marcel. Ada Kak. Ada, Marcel, Kak. kalau disuruh main keyboard, confident nggak? Confident. Confident, karena kamu yakin kamu mampu. Iya. Oke. Sekarang kalau Kak Sam taruh kamu untuk duduk di kursi jaksa, kamu confident nggak? Tidak. Ya, kenapa kamu tidak confident? Karena saya tidak mampu. Karena kamu tidak yakin atau Tidak sadar yakin. bahwa kamu tidak mampu. Iya, iya. Bisa nggak kamu satu kali confident di kursi jaksa? Tidak, Pak. Jawabannya kok lama? Bisa. Asal kamu pergi sekolah. Oh ya. Kamu pergi sekolah. S1, S2, ya kalau perlu S3 sekalian. Kalau terus ambil sekolah profesi. Jadi jaksa. Lalu kamu ikut uji, sertifikasi dan macam-macam. Satu kali kamu dilantik oleh pemerintah jadi jaksa. Mungkin butuh 10 tahun, mungkin butuh 15 tahun kamu. Tapi bisa confident nggak? Bisa. Bisa. Oscar kalau kita suruh dia jadi jaksa, dia nggak pakai mikir tiap hari. Kalau dia harus bersidang, nggak pernah dia lagi bersidang tiba-tiba gugup. Itu namanya jaksa baru lulus. Ya. Tapi coba si Oscar kalau saya suruh dia melatih apa? Sebutlah dia melatih tari Jawa. Pasti dia nggak confident dia. Ya kan? Jadi setiap kita manusia ada hal-hal yang kita confident dan ada hal-hal yang tidak confident. Kasam disuruh menyanyi di depan umum. Nggak confident Kasam. Kenapa? Ya nggak mampu Kasam. Tapi disuruh nyanyi di kamar mandi sendirian. Mantap Kasam nyanyinya. Pede banget. Kenapa? Karena yang dengar Kasam doang. Jadi itulah yang namanya confident. Confident itu sesuatu yang beda dengan self-esteem. Ya, izinkan Kasam pakai whiteboard sharing ya. Nah, Bapak Ibu teman-teman, apakah bisa lihat whiteboard Kasam ya? Bisa. Jadi ini ada poros. Ya, poros ini
Nah, kalau Kasam kasih warna merah ini confident. Begitu kita lahir masih kecil, kita nol. Ya, kita belum confident. Tetapi kita bisa belajar. Ya, ketika kita belajar dalam hidup kita ngalami sesuatu kegagalan. Wajar nggak naik turun? Wajar. Ini confident namanya. Caranya adalah belajar dan berlatih. Tapi yang namanya self esteem itu dari waktu lahir, ini kan titik lahir ini, usia kita. Ini 0. Ya, mungkin usia kita di sini 70. Nah, ketika kita lahir harganya berapa? Harganya tinggi, berharga karena kita ciptaan Tuhan. Terus kita ini harganya nggak pernah naik, nggak pernah turun, Bapak Ibu. Ya, Anda jangan berpikir kalau misalnya karena kita masih baru lahir harganya itu 0. Tapi kalau kita udah lulus SD harganya naik, ya. Terus kemudian lulus SMP naik lagi, ya. Terus kemudian SMA naik lagi, S1 naik lagi, S2 naik lagi, ya. Lalu kita sukses, puncak, bintang. Ya, udah tua, pensiun, gigi ompong, pala botak, turun lagi. Enggak, Bapak Ibu. Ini bukan self esteem. Self esteem itu ini. Walaupun saya lahir masih botak dan ompong, saya sudah berharga di mata Tuhan. Dalam keadaan apapun di mata Tuhan saya berharga. Sekalipun saya orang berdosa, saya berharga di mata Tuhan. Dari mana saya tahu? Alkitab berkata, oleh karena besar kasih Allah kepada seluruh isi dunia ini, maka dikaruniakanlah anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya, dia akan beroleh hidup yang kekal. Ya. Jadi, karena kita berharga, Yesus datang ke dunia untuk mati di kayu salib. Bukan supaya kita berharga, tetapi karena. Ucapkan sama-sama. Karena. Taruh tanganmu di atas dada dan katakan, karena saya berharga. Dia datang mati menebus saya di kayu salib. Karena saya berharga. Yang setuju bilang yes. Nah, Bapak Ibu, tapi seringkali kita nggak sadar loh kalau kita berharga. Hanya karena kita belum mampu, ada rasa nggak percaya diri, lalu kita berpikir kita nggak berharga. Padahal nggak ada urusan keberhargaan diri itu dengan kemampuan, nggak ada urusan. Ya, jadi walaupun kita belum mampu, kita tetap berharga. Nah, urusan kemampuan solusinya apa? Solusinya bukan cuma berdoa, solusinya belajar supaya mampu. Tapi buat Anda yang hilang kesadarannya akan keberhargaan diri, solusinya apa? Datang kepada Tuhan. Supaya di situ Tuhan memberikan kesadaran. Dan kita diingatkan akan kesadaran itu. Suatu kali Kasam lepasin baju batik, taruh di keranjang cucian. Lalu Kak Ani bilang, "Pak, jangan taruh di situ." Loh, kenapa, Mah? Kan ini baju mau dicuci, kotor. Ya, tapi itu batik mahal. Oh, rupanya beda harga, beda perlakuan, Bapak Ibu. Ya, jadi ketika saya tidak sadar bahwa batiknya mahal, nggak boleh masuk mesin cuci. Batik ini sudah mahal. Yang saya alami adalah saya tidak sadar kalau batik ini mahal. Batik ini nggak berubah harga. Perlakuannya yang salah. Nah, hidup kita ini sebenarnya berharga. Tapi seringkali yang setan curi energi kita adalah dengan percaya bahwa kita tidak berharga. Dan itulah yang Adam dan Hawa alami ketika mereka jatuh ke dalam dosa. Mereka mengalami
kondisi di mana mereka tiba-tiba kehilangan kesadaran bahwa mereka itu dicintai. Mereka kehilangan kesadaran bahwa mereka itu diciptakan serupa dan segambar. Kenapa? Karena mereka percaya kepada kebohongan. Setan berkata, kalau kamu makan buah itu, kamu akan menjadi serupa dengan Tuhan. Padahal ketika mereka diciptakan, mereka sudah diciptakan serupa dengan Tuhan. Nah, ini adalah kebohongan. Dan mereka percaya kepada kebohongan itu, lalu mereka makan. Dan ketika mereka makan, mereka mengalami akibatnya. Yaitu apa? Mereka kehilangan kesadaran bahwa mereka berharga. Nah, Bapak Ibu, di dunia psikologi ini disebutnya insecurity atau low self-esteem atau ketidaksadaran bahwa mereka berharga, ya. Nah, inilah akibatnya, ini tanda-tandanya. Orang yang tidak sadar dirinya berharga, itu seringkali hidupnya selalu ketakutan. Takut disalahkan terutama, ya. Berapa banyak kita sering mendengar orang-orang berkata, gua nggak mau ya, gua nggak mau kalau gua yang disalahin ya. Pokoknya lu yang ngambil keputusan, lu yang tanggung jawab. Kenapa? Pokoknya gua nggak mau ya disalahin. Nah, berapa banyak teman-teman ketika kita ajak, yuk kamu pegang pelayanan ini ya, kamu pimpin panitia Paskah ya. Jangan deh Om, jangan saya. Kenapa? Ya saya mah, apa sih saya mah nggak ada apa-apanya Om, saya nggak bisa Om. Jadi gimana? Ya pokoknya jangan saya lah Om. Saya mah orang yang nggak mampu. Karena dipaksa, udahlah kamu aja yang pegang. Ya udah ya Om ya saya pegang ya, tapi kalau nanti ada apa-apa jangan salahin saya loh. Ternyata Paskahnya berantakan. Lalu ketika dimintain pertanggungjawaban, kan udah bilang Om, ya jangan saya. Nah itu ciri-cirinya, ya. Dan mereka kenapa takut disalahkan? Karena mereka maunya dinilainya baik terus. Dan biasanya orang seperti ini nggak siap untuk menerima kritik, nggak siap untuk menerima koreksi, baperan, ya. Dan biasanya mereka ini juga haus akan penghargaan. Wah heran ya, gue udah melayani nggak ada yang bilang terima kasih, gue udah melakukan ini nggak ada yang puji, nggak ada yang menghargai, ya. Nah Bapak Ibu, bahkan mereka kalau menghadapi yang namanya kesalahan, kegagalan, mereka anggapnya ini sesuatu yang menakutkan. Makanya mereka paling nggak mau disalahkan. Kenapa? Karena mereka menganggap yang namanya kegagalan itu berkaitan dengan identitas diri. Padahal yang gagal itu kan perbuatannya, bukan dirinya. Ya, mereka nggak bisa membedakan antara being dengan doing. Karena mereka selalu percaya dirinya itu tidak berharga, mereka juga cenderung merendahkan orang lain, sering membuli. Berapa banyak kita di sekolah lagi masih SD, SMP, SMA tuh kita menemukan teman-teman kelas yang hobi banget membuli, ya, meledek, merendahkan. Kenapa sih mereka hobi merendahkan orang? Ya karena mereka rendah diri. Mereka perlu membuat orang lain lebih rendah dari dia. Nah, biasanya mereka juga hidupnya menjadikan diri korban. Bapak Ibu, orang-orang yang seperti ini semangat motivasi berjuangnya tinggi. Ya, kalau nggak rendah ya tinggi. Artinya gini, ada orang-orang yang self-esteemnya jelek ini kalau disuruh jadi agen asuransi gitu ya, kalau jadi sales, gila-gilaan kerjanya. Kenapa? Karena dia perlu membuktikan diri. Ya, biasanya orang-orang yang self-esteemnya jelek itu perlu membuktikan diri. Kenapa kamu begitu semangat? Karena saya perlu membuktikan diri, Pak. Biasanya saya sering diejek. Sekarang waktunya, Pak, saya membuktikan bahwa saya bukan orang yang bisa diejek. Saya juara, saya champion. Ada nggak dari mereka sukses? Banyak. Nanti saya jelaskan. Ya. Tapi kalau mereka
begitu gagal mereka kan bilang, ya saya gagal sebenarnya karena pemimpin saya. Saya gagal karena bapak saya dulu nggak sekolahkan saya. Saya gagal karena apa? Karena sistemnya jelek. Saya gagal kenapa? Ekonomi lagi rusak, Pak. Jadi ada aja yang dia salahkan, ya. Nah, Bapak Ibu, sebaliknya kalau orang yang healthy self-esteem, biasanya mereka kalau mengalami kesalahan atau kegagalan, mereka mau bertanggung jawab. Kamu kenapa salesnya nggak tercapai? Iya Pak, saya nggak fokus Pak tahun lalu. Kena COVID, jadi saya ini tiba-tiba hang Pak. Nggak semangat, tapi saya mau bangkit Pak tahun 2021, saya mau bertanggung jawab, saya mau belajar lagi. Nah ini orang sehat. Kenapa kamu pelayanannya jelek? Iya Pak, kemarin saya lagi patah hati Pak. Saya ditinggal pacar, saya mau bangkit Pak. Dia mau mengakui kesalahannya, dia mau mengakui kekeliruannya, kehilafannya. Dan biasanya orang ini kalau dipuji, kamu suaranya bagus loh. Ya, makasih. Kamu orangnya kelihatannya cerdas ya. Kamu punya kata-kata bagus. Ya, terima kasih. Nah, itu orang sehat. Berapa banyak kita sering mendengar, kamu suaranya bagus loh. Ah, enggak, biasa aja. Kamu punya pikiran cerdas loh. Ah, enggak, banyak orang lain lebih. Nah, ini orang cirinya nggak sehat. Tapi begitu dikasih tahu, kamu tahu nggak hidung kamu kurang mancung pesek? Langsung dia nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Ya, kenapa? Karena dia nggak bisa menerima kekurangan dirinya. Terhadap kegagalan, orang yang sehat dia belajar, ya. Dan biasanya mereka cerdas secara emosi. Nanti kalau mau dalam, nanti kita bisa bikin seminar lebih detail ya. Nah, Bapak Ibu teman-teman, kita mau lihat bagaimana Alkitab menceritakan tentang Kain. Kain itu adalah pribadi yang insecure. Sehingga ketika dia lihat bahwa persembahannya dia nggak diterima, persembahan adiknya diterima, bukannya dia koreksi diri, bukannya dia tanya konsultasi sama Tuhan, ada masalah apa Tuhan dengan persembahan saya? Dia malah ngejawab Tuhan dengan sangat-sangat kurang ajar setelah dia membunuh. Tuhan tanya baik-baik, Kain, kenapa mukamu asam, hatimu panas? Ya kalau memang niatnya baik, ya nggak usah begitu. Bukannya Kain konsultasi, ya dia bunuh adiknya. Begitu dia udah bunuh, ditanyakan sama Tuhan baik-baik. 2 kali loh Tuhan tanya baik-baik. Tuhan datang sama dia. Lalu Tuhan bilang, Kain, ya, di mana adikmu? Kan baik ya. Tuhan nanyanya sopan. Kain jawabnya, emangnya gua babysitter adik? Wah. Lalu Tuhan bilang sama Kain, udah, itu darah adikmu udah berseru. Artinya kalau pakai bahasa sehari-hari nih, apalagi si Oscar, ya udah Pak, nggak usah ingkar. Buktinya udah banyak, udah ada bukti, ya nggak usah disangkal, ngaku aja, ya nanti proses hukumnya jadi lebih ringan. Lah si Kain bukannya ngaku sama Tuhan, iya nih tadi saya udah bunuh adik saya, gimana ya? Aduh tangan saya berdosa nih, hati saya jahat nih. Kan Tuhan akan kasih solusi. Tapi Kain ini malah menghindar. Lalu Tuhan kasih tahu konsekuensinya, bahwa mulai sekarang tanah ini jadi nggak subur. Tanah ini memberi reaksi, ya sebagai hukum universal, tanah itu jadi memberikan reaksi, nggak bisa lagi subur seperti sebelumnya buat si Kain. Si Kain malah insecure. Wah kalau gitu nanti saya akan dikejar-kejar. Kalau saya ketemu orang pasti saya dibunuh. Tuhan masih baik loh. Tuhan berkata, aku kasih kamu tanda. Ya di kartun ini tandanya di jidat. Tapi di Alkitab nggak dibilang tandanya ada di mana. Ya, mungkin tandanya berupa tato, mungkin tandanya berupa tompel, saya nggak tahu ya. Tandanya apa ya? Nggak mungkin ada tulisan lah, jangan dibunuh gitu. Mungkin juga ya. Tapi seandainya ini tanda nih, ya berupa stiker kah, berupa apa, kalau bisa dijual di toko, saya beli loh. Kenapa?
Kalau saya jalan-jalan kemana-mana, saya tempel, ya, nggak ada orang yang berani datang sama saya. Tuhan kasih proteksi kepada Kain, supaya Kain aman, bahwa dia berdosa, tapi Tuhan masih sayang. Kain bukannya berkata, Tuhan, saya terima kasih, saya udah disayang, saya udah dijaga, ya, minta ampun Tuhan, saya udah bunuh adik. Bukan loh. Alkitab bilang apa? Ya, Kain kemudian membangun, baca sendiri ya kitab Kejadian ini ya. Kitab Kejadian pasal 4 ayat 17-24, ya, saya bacain deh sedikit. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan lalu melahirkan Henokh. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamai kota itu Henokh menurut nama anaknya. Nah, Bapak Ibu, si Kain mendirikan kota. Kenapa dia mendirikan kota? Karena kota itu adalah tempat di mana seseorang dilindungi dalam benteng. Jadi definisi kota zaman dulu itu beda dengan sekarang ya. Kalau sekarang itu kota definisinya lebih ke arah administratif. Kalau zaman dulu selain administratif juga ada unsur proteksi. Di mana kota itu artinya di dalamnya ada pangeran, ada raja, ada ratu yang mesti dilindungi, dibangun benteng. Dan di dalam benteng itu kalau diserang musuh, bentengnya ditutup, mereka bisa bertahan beberapa lama di situ. Ada cadangan makanan, ada cadangan obat-obatan, ada cadangan minuman, ya. Pokoknya sistemnya jalan di dalam benteng itu. Anda jangan pikir sederhana loh. Kalau ada 1.000 orang ngumpul di dalam benteng, Anda jangan pikir sederhana loh. Ya, di situ perlu suplai makanan, itu perlu orang buang air juga, buangnya kemana coba, Bapak Ibu? Ya, pasti ada salurannya, ada sistemnya. Ya, jadi membangun kota pada zaman dulu perlu kecerdasan luar biasa. Ya, nah Kain membangun kota. Kenapa dia membangun kota? Coba Dance, kenapa dia bangun kota? Jadi si Kain ini membangun kota pertama di muka bumi. Mungkin ini jarang dibaca ya, jarang dibahas. Sekarang saya menanya, Dance, kenapa Kain bangun kota? Apa pentingnya bangun kota? Untuk memproteksi harga dirinya. Memproteksi harga diri. Oke. Dapat angka 50. Oscar, kenapa si Kain bikin kota, bikin benteng? Dirinya sendiri, karena darah yang adik itu harus mengejar-ngejar dia. Ya. Jadi dia dikejar-kejar sama rasa takut bahwa gue bakalan dibalas dendam, bakalan dibunuh orang karena dia membunuh. Ya, dan pasti Oscar sering ketemu dengan para kriminal. Ya, kenapa para kriminal juga insecure? Karena mereka juga sering melakukan kejahatan kepada orang lain. Jadi sering dia juga ketakutan. Ya, nggak ada preman nggak ketakutan, pasti ketakutan, halusinasi dia. Ya, apalagi kalau pakai narkoba. Nah, teman-teman, jadi si Kain ini ya insecure, halusinasi dia. Dia tidur pasti nggak aman dia. Mungkin taruh pedang di sampingnya dia. Ya, sampai dijagain pengawal, pasangin benteng. Padahal Tuhan udah kasih proteksi loh. Tidak ada orang yang akan bunuh kamu, kata Tuhan. Kalau sampai orang itu berani bunuh, hukumannya berat banget, katanya. Nah, inilah gambaran tentang insecure. Ya, insecure sejak dini. Manusia pertama jatuh dalam dosa, insecure. Hawa itu sama Adam sampai insecure sama Tuhan. Perlu bersembunyi. Kenapa? Nggak nyaman sama Tuhan. Bayangin nggak sih? Adam dan Hawa itu cuman kenal satu pribadi loh. Yang mereka kenal, yaitu Tuhan loh. Dia belum punya teman, dia belum punya yang lain. Tapi begitu dosa dilakukan, itu kebohongan yang dia percayai, yaitu setan punya perkataan, itu membuat Adam dan Hawa jadi insecure. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Paulus berkata, inilah yang disebut hilang kemuliaan Allah. Alkitab mengatakan telanjang.
Tapi sebenarnya yang terjadi adalah insecure, ya, tidak lagi merasa aman bahkan sama Tuhan. Nah, Bapak Ibu teman-teman, hari ini kita belajar sesuatu, ya. Keturunan Kain itu ada yang namanya Lameh. Lameh ini generasi ke-6. Bawahnya lagi generasi ke-7, lahirlah Yabal, Yubal dan Tubal Kain. Siapa mereka? Alkitab mencatat loh, kalau bukan majalah Forbes yang mencatat, tapi Alkitab. Alkitab mencatat bahwa keturunan ke-7 dari Kain itu konglomerat-konglomerat luar biasa. Namanya Yabal itu adalah bapak dari orang yang membuat kemah. Dan bapak dari orang yang beternak. Kalau pakai bahasa sekarang, ini Yabal ini adalah raja properti. Ya, dan juga raja di dalam hal peternakan. Ya, kita tahu Nusa Tenggara ya termasuk juga kawasan peternakan. Ya. Banyak ternak sapi dan sebagainya, ya. Nah, pasti di NTT ada rajanya. Saya nggak tahu siapa, ya. Dulu kalau nggak salah rajanya sudah ketangkep tuh, masuk ke penjara, ya. Sampai dia jadi ketua institusi negara, ya. Nah, jadi raja properti sekarang siapa di Indonesia, ya? Ada Ciputra, ada Podomoro Group, ya. Ada macam-macam tuh. Nah, Yubal juga konglomerat di bidang apa? Di bidang hiburan. Memang zaman dulu yang namanya properti belum ada mall, belum ada apartemen, baru kemah doang. Dan zaman dulu dunia industri hiburan cuma ada kecapi sama suling. Tapi itu paling topnya zaman itu tuh. Ya, kalau sekarang mungkin saingannya Disney, ya, Sony Entertain, ya, mungkin Netflix. Pokoknya di dunia entertainment. Tubal Kain disebut bapak orang pembuat logam, tembaga dan besi. Wih, kalau sekarang nih padanannya yang punya Google, yang punya Facebook, yang punya Microsoft, ya. Cuma zaman dulu industri teknologi baru logam doang. Jadi hebat nggak keturunan Kain? Hebat. Terkenal nggak? Ya udah pasti terkenal lah. Kaya nggak? Ya udah pasti kaya lah. Kalau nggak disebut bapak. Nah, Bapak Ibu, coba kita renungkan hari ini. Bagaimana mungkin sekelompok keturunan Kain yang nggak disertai Tuhan, nggak diberkati Tuhan, ya, tidak mendapat kasih karunia Tuhan dan tidak hidup dalam Tuhan, kok bisa sukses? Berapa sering kita juga lihat orang mengejar kesuksesan dan memperolehnya. Salah nggak sih mengejar sukses? Nggak salah tentunya. Salah nggak sih kita kerja keras? Pasti orang sukses itu pasti kerja keras. Ya, nggak usah kita yang muluk-muluk, Bapak Ibu. Pencopet yang nggak kerja keras pasti pencopet miskin namanya. Nyopet aja males. Ini si Oscar jarang ya. Copet males masuk penjara. Ya, karena males jarang nyopet. Ya nggak masuk-masuk dia penjara. Penipu. Udah nipu aja males. Iya, jangan makan lalu. Ya. Jadi Bapak Ibu, nggak ada orang yang males itu berhasil, nggak ada. Dan orang males jangankan dipakai Tuhan, setan juga nggak bisa pakai. Kenapa? Ya males dia. Ya, Bapak Ibu, perampok males pula. Ya, jangan jadi perampok lah. Mau jadi copet, kalau mau hebat, mau sakti, mau jadi penjahat, penipu, itu harus rajin. Harus rajin latihan nyopet, ya. Saya pernah dicopet, nggak kerasa loh, tahu-tahu hilang tuh dompet. Hebat ya, itu copet pasti latihannya ribuan kali ya. Cara ngambilnya, jangan dikira baru latihan 10 kali terus ke pasar nyopet, mati dulu. Baru 10 kali, nekat banget loh, ya. Jadi nggak ada
baru nipu 10 kali udah mau nipu miliar, nggak mungkin lah. Baru belajar nipu 10 kali udah bisa nipu 10 miliar, nggak mungkin lah. Jadi Bapak Ibu, orang kalau mau sukses, baik di jalur yang mulia, baik di jalur yang hitam, yang hina, dua-duanya mesti rajin. Jadi hidup ini memang nggak ada yang gampang. Mau jadi sesat ya mesti rajin, mau jadi mulia ya rajin. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bilang gue mau hidupnya enak-enak, nggak ada Bapak Ibu, nggak ada. Ya, semua hidup mesti kerja keras, semua hidup mesti rajin. Yang percaya katakan yes, ya. Nah, tapi daripada lu susah-susah, udah males, hidupnya hina lagi. Nah, mendingan kita rajin, ya. Kita milih jalur mulia. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat nih keturunan Kain, hebat loh sukses. Berarti mereka rajin. Ya, kira-kira motivasi apa ya yang mereka miliki sampai akhirnya mereka begitu sukses? Ya. Dan apa yang ingat ya, Kain itu masih hidup loh. Sampai dia punya cucu ya, sampai dia punya turunan ke-7, itu Kain masih hidup. Dia umurnya 900 tahun Kain. Jadi dia punya satu bangsa yang besar. Generasi ke-6, ke-7 dia masih hidup. Walaupun udah tua sekali, udah 900 tahun. Ya. Dan bayangkan kalau Kain itu apel. Mungkin hari Senin pagi dia kumpulin, dia punya aparat, dia punya bangsa, dia punya bani ya. Dia bilang, "Hei bani Kain, hei bangsa Kain. Dengar hari ini saya mau kasih motivasi." Coba dan motivasi apa yang disampaikan oleh si Kain ini, si kakek opa Kain ini kepada bangsanya. Sehingga si cucunya itu generasi ke-7 terbakar motivasinya, lalu bekerja sungguh-sungguh dan mereka sukses. Dan motivasi apa yang diberikan oleh si Kain? Untuk mau maju harus bekerja keras. Terus? Haji seperti opa Kain. Ada satu kalimat yang saya tunggu. Patrick. Apa John Dede? Ada satu kalimat yang saya tunggu. Pasti Kain mengucapkannya setiap kali. Setiap kali dia motivasi, pasti dia mengucapkannya. Skor seperti ada perlindungan Tuhan. Oh, Kain nggak percaya dia bahwa perlindungan Tuhan. Ayo John Dede. Dan saya memang nggak bakat jadi Kain ini. John Dede, kalimat apa yang selalu diucapkan oleh Kain? Ini kemungkinan besar, walaupun nggak ditulis di Alkitab, tapi kemungkinan besar. Karena sampai abad hari ini, kita selalu mendengar seorang ayah memotivasi anaknya. Seorang ibu memotivasi anaknya dengan kalimat ini, supaya anaknya berhasil. Kamu bisa. Kamu mampu melakukannya. Itu Mario Teguh itu. Itu salam 1 mil. Itu Mary Riana itu. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan satu kalimat itu yang Kasam duga, itu nanti Kasam kasih hadiah ya. Kok ada yang ngomong-ngomong tapi suaranya nggak kedengeran? Semangat. Itu mah John Pangide itu. Kamu berharga itu pendeta itu, Kasam itu. Marcel, ayo, Marcel.
Apa yang kamu duga? Kamu harus bekerja sungguh-sungguh biar besar sukses. Itu sama itu, saya bilang itu Mario Teguh itu. Itu semua motivator. Oke, nggak ada yang, nih ya Kasam ajukan, mungkin kalian nggak setuju nggak apa-apa, tapi kalau setuju kalian boleh bilang yes. Saya duga, Kain ngomong begini, kita harus kerja lebih keras, kita harus belajar lebih rajin, supaya kita bisa buktikan bahwa kalau dulu saya ditolak, kita buktikan bahwa kita bisa lebih baik dari orang lain. Betul. Kita buktikan kita bukan bangsa yang perlu dihina. Kita buktikan bahwa kita bukan bangsa lembek. Kita buktikan bahwa kita bukan orang yang perlu ditolak lagi. Masih ingat ciri-ciri dari orang insecure yang Kasam bilang? Mereka berjuang untuk membuktikan diri. Masih sering mendengar kalimat itu di sekitar kita? Masih. Bahkan di rumah kita. Kamu mesti kerja keras, nak. Bapakmu dulu dihina. Kamu mesti buktikan supaya kamu jangan dihina. Masih sering dengar itu? Kok mendadak lupa, Dance? Berapa sering bahkan kita ngomong itu? Berapa sering kita hidup dengan pola itu? Mari kita kerja keras, kita berprestasi supaya kita membuktikan. Nah, ini adalah gambaran dari orang yang low self-esteem. Perlu nggak kita kerja keras? Perlu. Tapi bukan untuk membuktikan. Saya rajin karena saya berharga. Bukan saya rajin supaya saya diakui saya berharga. Beda kata supaya sama karena. Berapa banyak kita bahkan di gereja juga dengar khotbah begini, mari kita rajin menyembah Tuhan supaya Tuhan berkenan. Berapa sering para WL leaders berkata, mari kita menyembah Tuhan supaya. Tidak, kita ada salah dalam hal ini. Bukan supaya, tapi karena. Mari kita menyembah Tuhan karena Dia mengasihi kita. Mari kita datang pada Tuhan karena Tuhan baik. Bukan supaya. Mari kita rajin berdoa supaya kita, supaya. Bukan. Kita rajin berdoa karena. Ya. Beda, bisa membedakan? Yang bisa bedakan lambaikan tangan, ya. Beda antara supaya dengan karena. Ya. Buat orang-orang yang kemarin saya mendengar ada orang yang naturalisasi jadi warga negara Indonesia. Mereka dinasihatin, ayolah berperilaku kamu baik-baik supaya kamu diakui sebab sekarang kan kamu baru naturalisasi. Kasihan ya, dia baru naturalisasi, jadi dia mesti berperilaku baik. Nah, kalau kita yang memang udah lahirnya di Indonesia, surat lahirnya juga langsung Indonesia, saya tidak berkelakuan baik supaya diakui, tapi saya berkelakuan baik karena saya orang Indonesia. Bisa bedakan? Ya. Jadi kalau ada anak lahir di rumah kita, sebagai anak kandung kita, kita bilang, kamu baik-baik karena kamu anak bapak saya. Karena kamu anak bapak, bukan kamu baik-baik ya, supaya nanti tahun depan saya akui kamu jadi anak saya. Nah, itu beda lagi. Ya, jadi Bapak Ibu, ini pemahaman perlu kita sadari adalah tipuan setan. Ya. Jadi kita bandingkan sekarang bagaimana dengan keturunan Set. Keturunan Set ini juga melahirkan orang hebat namanya Nuh. Tapi Nuh berprestasi itu bukan karena membuktikan. Set
berprestasi bukan karena takut dihina. Kalau keturunan Kain itu berprestasi karena takut dihina. Kasam ini kan banyak diundang di perusahaan-perusahaan multilevel, asuransi, atau bisnis-bisnis yang Kasam disuruh untuk memberi motivasi. Kasam bilang, motivasi itu ada dua. Kamu harus kerja keras supaya kamu jangan dihina lagi. Nah, itu cara memotivasi Kain. Kamu harus kerja keras supaya kamu buktikan bahwa kamu. Nah, itu Kain. Bapak Ibu, keturunan Kain usianya nggak dicatat loh di Alkitab loh. Kecuali umur si Kain saja yang dikasih tahu, yang lain nggak dicatat. Tapi kalau Set sampai Nuh ditulis loh umurnya. Ya, bahkan keturunannya lagi nanti Abraham semua ditulis. Kenapa? Karena orang-orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan setiap hari berharga di mata Tuhan. Jadi orang yang hidup di dalam keberhargaan diri bisa nggak berprestasi? Bisa. Nuh berprestasi luar biasa. Dia melakukan pembuatan bahtera. Itu bahtera zaman itu teknologinya luar biasa waktu itu. Mungkin padanannya seperti sekarang orang bikin pesawat luar angkasa pergi ke Mars. Karena pertama Nuh belum ada sekolah namanya teknologi kapal lah apa, Nuh itu cuma dibantu oleh anak dan mantu lagi. Itu bikin kapal dengan ukuran yang wah, super besar itu. Gila itu. Berapa puluh tahun dia harus kerja. Alkitab bilang dia bukan cuma puluh sampai ratus tahun dia kerja. Ya, itu saya lagi pikir kalau pakai paku ya, paku pertama sampai kapalnya jadi paku itu sudah berkarat, sudah hancur. 120 tahun. Jadi saya lagi pikir itu teknologi luar biasa. Jadi kalau ada papan pertama yang dia pasang, itu papan mesti diawetkan. Kenapa? 120 tahun itu. Jadi itu kapal itu dia bentuk. Dan dihina tiap hari. Ditertawakan. Tapi Nuh tetap melakukannya dengan penuh syukur. Nuh tidak perlu membuktikan apa-apa. Ketika ditanya, lu ngapain sih bikin itu? Apa yang lu bikin? Lu tuh bodoh. Nuh nggak perlu membantah, Nuh nggak perlu menjelaskan, Nuh nggak perlu berbuat apa-apa. Nah Bapak Ibu, hari ini saya ajak kita semua jangan sampai mau ditipu oleh setan. Apapun yang kita lakukan bukan untuk membuktikan apa-apa, tapi kita lakukan karena kita dicintai Tuhan. Kita lakukan karena kita berharga, kita lakukan karena kita ditebus Tuhan. Mari kita angkat tangan, kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Apapun yang aku ada, aku tahu Tuhan tidak sempurna, tetapi aku punya Tuhan yang sempurna. Aku menerima kasih yang sempurna. Aku menerima darah yang sempurna. Aku menerima tebusan dari Tuhan yang sempurna. Pelukan Tuhan yang sempurna. Kasih sayang pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Tuhan, saya berharga di mata-Mu. Engkau menebus saya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ampuni kalau kami seringkali tidak percaya dan kami tidak sadar. Seringkali kami lupa kalau kami ini berharga. Sehingga kami berjuang, kami berusaha membuktikan. Tuhan, mungkin kadang-kadang kami harus lewati masa-masa yang seperti Nuh alami. Kami harus dihina, kami harus mengalami tantangan, tetapi Tuhan, kami hadapi hari ini dengan percaya bahwa Tuhan yang memiliki kami. Tuhan menembus kami, Tuhan menjaga kami, dan kami bersyukur. Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kami yang mendengarkan, kami dilawat Tuhan, dijamah Tuhan, diperbaharui Tuhan, bahwa kami berharga, kami menghargai waktu kami menjalani hidup kami berharga, kami sungguh-sungguh kerja keras, kami berprestasi, karena kami berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin.